Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KPU, kali ini kita akan membahas tentang persiapan teman-teman dalam menghadapi ujian tertulis yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember tahun 2022 dengan sistem CAT. Jadi yang teman-teman harus pelajari dalam menghadapi ujian tertulis ini yaitu yang akan kita bahas kali ini, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Dan untuk filenya silakan teman-teman download langsung di Google, silakan di-share, yaitu PKPU nomor 8 tahun 2022. Hal-hal yang teman-teman harus pelajari mulai dari pertama, di ketentuan umum bab 1 itu sangat penting. Di sini tentang penjelasan gambaran penjelasan tentang apa itu pemilu, pemilihan gubernur, komisi pemilihan umum itu apa. Selanjutnya ada badan ad hoc, PPK apa, PPS, KPPS, petugas pemutaran data pemilih atau biasa yang kita singkat dengan Pantarli, serta hal-hal lain. Kemudian pada pasal 2 juga, itu juga penting. Di ayat 1-nya dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dibantu oleh badan ad hoc penyelenggara pemilu di dalam negeri dan pemilihan yang terdiri atas PPK, PPS, KPPS, dan Pantarli. Ayat 2-nya juga. Kemudian kita lanjut pada bab 2, tata kerja panitia pemilihan kecamatan. Mulai dari bagian ke-1, kedudukan panitia pemilihan kecamatan. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Kemudian PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Lanjut pada pasal 4-nya, PPK dibentuk oleh KPU kabupaten kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Selanjutnya bagian kedua, susunan panitia pemilihan kecamatan anggota PPK. Pada pasal 5 ayat 1, anggota PPK sebanyak 5 orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Lanjut pada pasal 6, ini juga harus dipelajari. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang anggota. Bagian ketiga, tugas, wewenang, dan kewajiban panitia pemilihan kecamatan pada pasal 7. Kita lanjut pada pasal 8 juga, dalam menyelenggarakan pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPK. Ini sampai huruf O. Ayat 2-nya, tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan ada 2 poin. Selanjutnya pasal 9, tugas, wewenang, dan kewajiban ketua PPK. Ini sampai huruf G, 7 poin. Kemudian ayat 2-nya, dalam hal ketua PPK berhalangan, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh salah satu atau salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota. Oke, kita lanjut pada pasal 10. Itu penting juga, tugas dan kewajiban anggota PPK. Pada pasal 10 selanjutnya ayat 2-nya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK. Kita lanjut pada bagian keempat, mekanisme pengambilan keputusan panitia pemilihan kecamatan. Pada pasal 11, pengambilan keputusan PPK dilakukan dalam rapat pleno. Anggota PPK yang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat pleno PPK. Lanjut pada pasal 12, rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat
pada pasal 11 ayat 1 dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir, dan seterusnya sampai dengan poin 5. Silakan teman-teman pelajari. Kemudian kita masuk pada bagian kelima, hubungan kerja panitia pemilihan kecamatan. Pasal 13, PPK bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan kepada KPU kabupaten atau kota. Seterusnya sampai dengan poin 3 sampai dengan ayat 3. Kita lanjut pada bab 3, tata kerja panitia pemungutan suara. Ya, teman-teman juga harus tahu karena panitia pemungutan suara atau PPS itu bekerja di wilayah desa. Ya, pada bagian ke-1, kedudukan panitia pemungutan suara atau PPS. Pasal 14 ayat 1, PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa, atau yang disebut dengan nama lain. Pada ayat 2-nya begitu juga harus dipelajari. Pasal 15, PPS dibentuk oleh KPU kabupaten kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Ya, jadi konsepnya sama dengan PPK. Lanjut, bagian kedua, susunan panitia pemungutan suara. Anggota PPS sebanyak 3 orang, berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Jadi teman-teman, kalau PPK 5 orang, PPS sebanyak 3 orang. Ketentuan lainnya sama. Pada pasal 17, susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dipilih dari dan oleh anggota PPS. Kemudian bagian ketiga, tugas, wewenang dan kewajiban panitia pemungutan suara. Ya, ini juga dipelajari. Ya, pasal 19-nya juga dalam penyelenggaraan pemilihan, tugas, wewenang dan kewajiban PPS. Pada pasal 20, dalam penyelenggaraan pemilihan PPS melakukan, ya, pada poin A-nya memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS. Sampai dengan poin D-nya. Pasal 21, tugas, wewenang dan kewajiban ketua PPS meliputi, ya, ini semua dipelajari sampai dengan huruf G. Kemudian ayat 2-nya pasal 22. Kemudian bagian keempat, mekanisme pengambilan keputusan panitia pemungutan suara atau PPS. Pada pasal 23, pengambilan keputusan TPS dilakukan dengan rapat pleno, sama dengan PPK. Selanjutnya, anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat pleno PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ya, jadi poinnya ini sama dengan poin di PPK. Pasal 24, rapat pleno PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir. Jadi semuanya dipelajari. Bagian kelima, hubungan kerja panitia pemungutan suara. PPS bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan kepada KPU kabupaten kota melalui PPK. Seterusnya, kemudian bab 4, tata kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang kita singkat dengan KPPS. Mulai dari bagian ke-1, pasal 26, KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu dan pemilihan di TPS. KPPS berkedudukan di TPS. Pada pasal 27, KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Jadi KPPS itu sudah dibentuk 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau pemilu atau pemilihan.
dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Ya, ini pasal 27 penting untuk diketahui atau dipelajari. Kemudian kita lanjut pada bagian kedua, susunan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ya, anggota KPPS itu berjumlah 7 orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Ya, jadi itu sudah masuk dalam konsep PPK 5 orang, PPS 3 orang, dan KPPS berjumlah 7 orang. Kalau PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan, PPS berkedudukan di wilayah desa atau kelurahan, KPPS berkedudukan di TPS. Pasal 29, susunan keanggotaan KPPS terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dipilih dari dan oleh anggota KPPS. Jadi seperti itu, sama konsepnya dengan PPK dan PPS. Kita lanjut pada bagian ketiga, tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS. Ya, ini semua dipelajari mulai dari pasal 30, pasal 31, pasal 32, ya, pasal 33. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS. Kemudian kita lanjut pada bagian keempat, hubungan kerja KPPS. Pada pasal 34, KPPS bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan kepada KPU kabupaten kota melalui PPS. Ya, jadi kalau PPK bertanggung jawab kepada KPU, PPS juga bertanggung jawab kepada KPU melalui PPK, dan KPPS bertanggung jawab juga kepada KPU melalui PPS. Dalam menyelenggarakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPPS berkoordinasi dengan perangkat rukun tetangga atau yang disebut dengan nama lain rukun warga, atau yang disebut dengan nama lain pengawas TPS, peserta pemilu atau pemilihan, pemilih, dan pihak terkait lain pada tingkat TPS. Ya, sampai dengan ayat 3-nya. Kemudian kita lanjut pada bab 5, persyaratan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan KPPS. Ya, ini syarat-syaratnya pada pasal 35. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi, nah ini semua yang jadi syarat kemarin saat teman-teman melakukan pendaftaran calon anggota PPK. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 sampai dengan 55 tahun terhitung pada hari pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Jadi ada syarat khusus untuk membentuk anggota KPPS, yaitu pada usia. Kemudian kita lanjut pada bab 6, pembentukan, pemberhentian, dan penggantian panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Bagian ke-1, pembentukan panitia pemilihan kecamatan. Pada pasal 36, anggota PPK diangkat oleh KPU. Selanjutnya pasal 37. Ya, bagian kedua, pembentukan panitia pemungutan suara atau PPS. Di pasal 38, anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU. Kemudian pasal 39-nya. Dan selanjutnya bagian ketiga, pembentukan KPPS. Di pasal 40, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama ketua KPU kabupaten kota. Ya, lanjut sampai ke bagian keempat lagi. Kita lanjut pada bagian keempat, sumpah atau janji panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Pasal 42, pasal 43, bagian kelima, pemberhentian panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Pada pasal 43,
Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota. Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan karena meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, atau diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, hati-hati pada poin ini ya. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi keadaan. Ya, selanjutnya silakan teman-teman baca dan pelajari sampai pada poin F. Ayat 5-nya pemberhentian anggota PPK. Selanjutnya kita masuk pada bagian ke-6, penggantian anggota panitia pemilihan kecamatan, PPS dan KPPS. Ya, semuanya dipelajari. Pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam tahapan pemilu dan pemilihan yang beririsan. Selanjutnya juga pada bab 8, petugas pemutaran data pemilih atau Pantarli. Bagian ke-1-nya, kedudukan petugas pemutaran data pemilih. Pada pasal 47, Pantarli dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutaran data pemilih untuk pemilu dan pemilihan. Pantarli berkedudukan di lingkungan TPS. Selanjutnya pada pasal 48 juga dipelajari. Masuk ke bagian kedua, tugas kewajiban petugas pemutaran data pemilih pada pasal 49. Kemudian bagian ketiga, persyaratan petugas pemutaran data pemilih, syarat untuk menjadi Pantarli. Bagian keempat, pembentukan petugas pemutaran data pemilih. Jadi intinya dari semua konsep-konsep yang ada di dalam PKPU ini, silakan teman-teman pelajari. Insya Allah teman-teman sekalian bisa lolos menjadi anggota PPK pada pemilihan umum tahun 2024. Selanjutnya, di luar dari konsep ini, teman-teman juga silakan mempelajari terkait dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 beserta amandemennya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, itu juga penting untuk dipelajari. Kemudian susunan organisasi mulai dari KPU RI sampai dengan KPU Kabupaten Kota, mulai dari ketua beserta anggotanya. Begitu juga dengan Bawaslu, mulai dari Bawaslu RI sampai dengan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Dan terakhir, silakan teman-teman juga mempelajari tentang kewilayahan atau daerah masing-masing. Selanjutnya demikian dulu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.